Halo pemirsa, Anda menyaksikan Investor Market Today, program yang akan menghadirkan perbincangan dengan narasumber-narasumber ternama dan berkompeten. Namun ada yang berbeda kali ini karena kita berada di perhelatan Energi Mineral Festival di hutan Kota Bay Pelataran. Bersama saya Iqbal Switami Harja. Inilah Investor Market Today selengkapnya hanya di Investor Daily, Inspirasi Investasi, bersatu menginspirasi. Pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM buka suara soal pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan bauran energi baru terbarukan EBT kelistrikan Indonesia mencapai 10%, 100% maksud kami dalam 10 tahun ke depan atau pada tahun 2035. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi atau EBTKE Kementerian SDM, Ibu Endia Listiani Dewi mengatakan saat ini pihaknya masih memetakan potensi EBT di tanah air. Adapun berdasarkan catatan Kementerian SDM, pemirsa, Indonesia memiliki potensi EBT mulai dari energi surya, bayu, hidro, bioenergi panas bumi dan juga laut dengan total mencapai 3.686 gigawatt. Namun capaian bauran EBT di Indonesia tercatat baru di angka 14,1% pada awal tahun ini, tahun 2025. Dan pemirsa, untuk membahas bagaimana tantangan pengembangan energi baru terbarukan untuk mencapai target bauran EBT sebesar 23% pada tahun 2025, sudah hadir bersama kami di studio Mini Berita 1 di Pelataran Senayan, Bapak Komaydi Notonegoro selaku Direktur Reforminer Institute. Selamat siang Pak Komaydi, apa kabar? Selamat siang Mas Iqbal, alhamdulillah baik Mas. Terima kasih sudah hadir di Energi Mineral Festival 2025. Tentu saya ingin ngobrol terkait energi-energi ini. Indonesia kan menargetkan bauran energi baru dan energi terbarukan 23% nih tahun ini Pak Komaydi. Target ini bagian dari komitmen Indonesia untuk mencapai net zero emission ya Pak 2060. Hingga saat ini bagaimana Pak optimisme untuk mencapai target tersebut menurut Anda? Baik Mas Iqbal, secara teknis mungkin sebetulnya ya, tapi problemnya adalah secara ekonomi. Ya. Karena nanti ujung-ujungnya adalah ini konsumen bisa membeli atau tidak. Kalau tidak bisa membeli, pilihannya hanya ada satu di sisi lain, yaitu pemerintah harus memberikan subsidi. Sementara kita sama-sama paham bahwa kapasitas fiskal kita atau APBN kita juga cukup terbatas dengan berbagai program yang salah satunya mungkin makan sehat bergizi yang juga perlu alokasi cukup besar. Ditambah lagi juga masih ada diperlukan subsidi energi seperti BBM, LPG yang juga perlu alokasi. Nah ini yang saya kira harus dipetakan sejak awal, kira-kira secara teknis oke, tetapi secara ekonomi juga bisa dicapai begitu Mas Iqbal. Saya kira itu problem utamanya ada di sana. Secara ekonomi ada beberapa tantangan lah ya Iya, Pak, bisa betul, dikatakan betul. seperti itu dengan APBN yang terbatas dan segala macamnya. Tapi dengan peta jalan atau roadmap sampai 2060, Anda melihat sebetulnya harus per periode berapa tahun sekali begitukah atau seperti apa nanti rencananya sebaiknya? Iya, problem utama yang dihadapi oleh pengembang energi baru terbarukan ini kan kita dihadapkan pada single off-taker ya. Artinya pembelinya hanya satu PLN begitu. Nah, sementara PLN juga dihadapkan pada kondisi yang mereka harus memanage kira-kira subsidinya di besaran berapa. Karena kalau melampaui pagu yang ditetapkan di APBN, mereka harus bayar sendiri nih Mas Iqbal. Ya. Nah, sementara para pengembang atau IPP, Independent Power Plant, itu nggak bisa jualan langsung ke konsumen. Jualannya harus melalui PLN ya, problemnya ada di sana. Jadi, nah sementara ketika sekarang sedang digodok regulasi mengenai katakanlah bisa jualan langsung, yaitu power wheeling namanya, ketentuannya di Undang-Undang Energi Baru Terbarukan di draft, ini kan masih maju mundur antara ada yang sepakat, ada yang belum sepakat, karena juga mempertimbangkan kalau ini dibuka nanti bagaimana melindungi PLN dan lain sebagainya. Nah, sepanjang itu belum diberikan jalan Mas, sementara PLN juga tidak mau beli, sementara single off-taker. Nah, problem pengembangan EBT dari waktu ke waktu itu. Karena itu tadi disebutkan di pengantar kita baru 14% nih tahun ini. Padahal di era Pak Jokowi periode awal itu udah 12%. Artinya selama 10 tahun perkembangannya hanya naik 2% nih. Jadi kalau 10 tahun hanya 2%, terus kita mau jumping dari sekarang ke 2025, katakanlah 2030, kita mau ke 23 atau 30%, itu saya kira cukup besar targetnya Mas. Jadi harus dipetakan betul-betul, meskipun secara teknis kita punya potensi, tapi selama ini problem utamanya bukan hanya di teknis, tetapi lebih ke aspek ekonominya. Jadi kalau mahal otomatis kan pemerintah juga nggak tega mau jual mahal ke konsumen, sementara kalau tidak dibeli mahal,
pengembangnya yang rugi. Nah ini yang saya kira problemnya ada di situ, Mas. Pak Komedi, tadi Anda mention terkait ada yang sepakat, tidak sepakat begitu. Seperti apa sebetulnya, apakah target yang naik kurang lebih 2% ini karena ya banyak yang belum sepakat atau seperti apa? Apakah ini PR besar juga bagi pemerintah kita? Iya, di kita ini kan daya beli masih yang utama ya, Mas. Jadi di dalam political aspek, baik di makroekonomi, di teknis apapun, biasanya daya beli yang paling utama. Karena kalau kita bicara ekonomi kita, 60% ekonomi Indonesia itu kontributornya dari konsumsi, Mas. Ya. Jadi kalau harga akan dinaikkan sedikit saja, maka konsumsi ini akan turun. Kalau konsumsi turun, nanti ekonomi growth-nya nggak tercapai. Ya. Kalau ekonomi growth nggak tercapai, penerimaan pajak juga nggak tercapai. Jadi ujungnya di sana. Sehingga ketika harga katakanlah listrik nih dari katakanlah EBT, harganya 1.500. Ya. Sementara yang dari fosil 1.200. Pasti ujung-ujungnya government akan milih yang 1.200 karena mempertimbangkan daya beli masyarakat. Nah, sementara kalau pilihannya selalu begitu, Mas Iqbal, nah kapan ini akan berkembang? Jadi pilihan-pilihan itu saya kira yang harus dikalkulasi oleh pemerintah. Kalau memang kita sudah punya target 2060 net zero, maka tahapan-tahapan itu harus ditentukan dan kemudian secara gentleman itu dicapai begitu. Seringkali kita bagus banget di dalam membuat acara, rencana begitu ya, dokumen ini bagus, tapi di dalam mencapainya selalu problem atau tidak tercapai begitu, Mas. Eksekusinya begitu Betul, ya. betul, Mas. Pak Komedi, tadi kan PR besarnya tentu di ekonomi, tapi sebetulnya tantangan lain selain beberapa hal tersebut, ada yang sepakat, tidak sepakat. Secara keinginannya untuk mencapai itu yang sangat optimistis begitu, seperti apa Anda melihat? Iya, seringkali kan kita ini kadang-kadang agak berlebihan, Mas. Oke. Ketika optimis banget begitu ya, ketika pesimis juga pesimisnya berlebihan begitu. Saya kira yang proporsional begitu ya. Kalau memang kita masih ada problem katakanlah daya beli, ada problem teknis, kita harus be konsisten. Oh, kita mampunya katakanlah baru 15% atau 70%, Ya. tapi itu dicapai dengan proven gitu, Mas. Dibandingkan kita bikin targetnya katakanlah oke, kita bisa 30%. Tetapi kemudian tercapainya hanya 14%. Di dalam sistem perencanaan saya kira ini kurang bagus begitu ya. Tetapi kan kadang-kadang untuk kepentingan politik, untuk kepentingan citra itu kadang-kadang ditempuh begitu ya. Meskipun untuk educate di semua sektor ini kurang-kurang bagus sebetulnya, Mas. Baik, tapi sebetulnya optimisme dan harapan tentu masih terjaga ya Pak untuk bisa mencapai hal tersebut. Betul. Karena begitu kita ya? secara potensi, secara keanekaragaman kita punya semua, hampir semua punya, Mas. Panas bumi kita punya, matahari kita sepanjang tahun kita ada disinari dari Sabang sampai Merauke, angin kita punya, air kita punya. Tapi problem mendasarnya adalah semua jenis yang saya sebutkan tadi harganya jauh lebih mahal kalau di compare tuh misalnya batu bara. Oke. Nah, batu bara itu dengan harga sekarang di capping di 70 US dollar, nilai tukar katakanlah 15.000 let's say, itu mungkin per KWH-nya katakanlah 850 sampai 900 rupiah per KWH. Nah, sementara kalau sudah EBT itu sudah jumping ke 1.500, Mas, hampir 2 kali lipat. Nah, ketika jumping ke sana, kalau ini hanya diserahkan mekanisme B2B ke PLN, ya PLN pasti mau beli yang murah. Ya. Nah, ini yang harus diselesaikan oleh pemerintah. PLN bukan salah, tetapi memang dengan keterbatasan anggaran yang ada, dengan policy yang ditetapkan di APBN, capping subsidinya sekian, pasti mereka akan melihat segala sesuatunya secara proporsional begitu, Mas. Nah, kalau pemerintah sudah punya target, ayo dicapai dan kemudian komitmen kalau perlu subsidi ya diberikan subsidi begitu, Mas. Berarti memang dari sisa waktu 5 bulan untuk akhir 2025 ini begitu ya, untuk mengejar target bauran EBT ini, strategi apa sih Pak yang bisa dijalankan untuk percepatan yang akan ditempuh? Insentif atau regulasi segala macam? Sebetulnya kalau bisnis di kelistrikan ini kan panjang ya, Mas. Oke. Jadi kalau kita konstruksi hari ini mungkin produksi listriknya baru bisa dihasilkan beberapa waktu ke depan. Artinya waktu 5 bulan sebetulnya sangat tidak cukup ya kalau kita mau proporsional begitu. Oke. Sementara kan tadi angkanya jumping nih, Mas, dari 14,1 ke 25%? Iya, 23% saya koreksi. Artinya kan lumayan besar nih, Mas, dalam waktu 5 bulan. Ya. Kalau kita bicara 10 tahun saja baru naik 2%. Oke. Apakah mungkin 5 bulan naik menjadi 23 minus 14? Artinya luar biasa lompatannya. Nah, semangat boleh, optimis boleh, tetapi saya kira kita juga harus rasional di dalam menentukan target. Baik, tapi kalau kita melihat negara-negara lain yang ingin mencapai target-target tersebut, kita harus melihat footstep-nya siapa Pak untuk segera mencontoh dan mengejar target tanpa
terbirit-birit begitu, tapi juga rasional tadi menurut Pak Komaydi. Iya, baik Mas Iqbal. Kalau negara-negara yang umumnya EBT-nya sudah bagus, itu rata-rata biasanya negara-negara yang secara welfare atau level kesejahteraan sudah bagus ya Mas. Misalnya kita lihat beberapa negara di Eropa, itu biasanya mereka sudah leading. Nah, pendapatan per kapita mereka rata-rata sudah around antara 60.000 sampai 85.000 Mas, US dollar per kapita. Sementara kita masih under 4.000. Oke. Jadi compare-nya atau perbandingannya cukup jauh. Tapi semangatnya saya kira kita nggak perlu menghilangkan semangatnya bagus. Hanya perlu diimbangi rasional, kemudian komitmen kita dicapai dan komitmennya harus bersama, Mas. Artinya komitmennya tidak hanya sekedar pemerintah, tetapi juga pemerintah, pelaku dunia usaha, dan yang tidak kalah penting adalah masyarakat sebagai konsumen. Jadi masyarakat harus dieducate bahwa EBT ini karena ini masih baru dan sifatnya lebih bersih, pasti lebih mahal. Nah, ini yang kesadaran ini harus dibangun supaya mereka juga bersedia untuk membayar sesuatu yang lebih sehat itu dengan harga yang lebih besar. Seringkali kan kita mau sehatnya, Mas. Tapi biayanya nggak mau. Kita mau sehat tapi nggak mau olahraga. Intinya pengennya instan aja ya, pengen yang bagus-bagusnya aja gitu. Jadi pengen badannya bagus, pengen sehat tapi nggak mau olahraga begitu ya. Oke, ini menarik ketika konsumen atau masyarakat umum yang menjadi salah satu stakeholder atau peran yang sebetulnya harus diedukasi. Seberapa signifikan ketika mereka sudah teredukasi dengan baik dalam hal konsumtif behavior-nya, itu bisa jumping lebih tinggi kah, Pak? Iya. Saya kira driver utama itu kan sebetulnya ada di konsumennya ya Mas. Jadi ketika konsumen oke, barangnya apapun kan kemudian akan diserap nih Mas. Jadi sepanjang pemerintah katakanlah bagus kebijakannya, konsumennya oke, sebetulnya akan ketemu. Tetapi kalau pemerintah kemudian tidak menyampaikan itu, tidak mengajak ngomong konsumennya, kebijakan sehebat apapun ya gak akan jalan. Karena subjek kebijakan adalah konsumen itu sendiri. Jadi ketika katakanlah mobil listrik dipercepat, diperbanyak, kalau masyarakat masih suka mobil BBM, ya nggak akan laku, Mas. Begitu. Nah, ini yang pemerintah juga perlu belajar lagi, perlu lihat lagi. Kemudian kira-kira yang dimau masyarakat adalah seperti apa. Kemudian constraint-nya ada di titik mana, kita cari titik optimalnya, Mas. Jadi kalau ada optimalnya, katakanlah, oke, kecepatan masyarakat saya mungkin maratonnya baru katakanlah 5 kilo begitu ya. Ya jangan dipaksa ke 10 kilo begitu ya. Jadi harus dilihat dulu daya belinya berapa. Yang penting kita tahapannya step by step maju ke depan dibandingkan kemudian kita bikin target yang luar biasa tetapi kemudian nggak jalan atau jalan di tempat. Ini jauh lebih mundur saya kira, Mas. Grafik naik agar para masyarakat atau konsumen ini juga mengikutinya dengan pelan-pelan tidak terasa tahu-tahu naik begitu ya, Pak ya. Dan tahu-tahu ini menjadi habit atau dari gaya hidup tersendiri begitu ya. Saya kira kalau di perkotaan masyarakat kan sudah nggak dipaksa untuk katakanlah jalan kaki ke kantor, naik sepeda ke kantor, ini kan sudah menjadi katakanlah lifestyle begitu ya Mas. Nah, tetapi kalau itu diterapkan di daerah, di pedesaan itu masih agak sulit begitu karena kesadaran mengenai hidup sehat masih agak susah. Nah, kalau masyarakat sudah sadar bahwa listrik dari energi baru terbarukan ini lebih ramah lingkungan, lebih jangka panjang, mau tidak mau nanti mereka akan masuk sendiri. Nah, edukasi ini yang harus dimulai dari sekarang dan kita semua harus bersabar, Mas, karena yang namanya edukasi ini hasilnya nggak bisa instan. Jadi kalau kita sekolah katakanlah punya pola pikir yang bagus itu kita membutuhkan SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Nah, masyarakat juga perlu proses. Ya, pemerintah juga harus menyadari itu, kita semua juga harus menyadari itu bahwa segala sesuatunya hal-hal yang baik itu harus dilakukan secara baik dan yang paling penting harus mengikuti tahapan sebagaimana mestinya. Harus mengikuti tahapan sebagaimana mestinya. Bagaimana Pak terkait sosialisasinya itu sendiri? Tadi ada satu unsur juga pelaku usaha selain konsumen. Nah, sosialisasi ke konsumen mungkin banyak campaign-campaign yang digalakan begitu. Untuk pelaku usaha bagaimana? Karena mereka akan berjibaku dengan budgeting juga. Betul. Nah, problemnya ada di sana, Mas. Sebagian besar kan pelaku usaha yang di EBT sekarang juga pelaku usaha sebelumnya di sektor fosil nih, Mas Iqbal. Jadi mau tidak mau mereka juga akan mengkalkulasi ujung-ujungnya dunia usaha ini kan juga parameter utamanya adalah margin nih ya Mas. Jadi kalau katakanlah saya bisnis di fosil, margin saya IRR-nya katakanlah 20% begitu ya. Sementara kalau di EBT dengan berbagai problem yang saya ceritakan dapatnya 5% begitu Mas. Kalau di dunia usaha ya pasti akan sebagian besar. Kalau tidak ada katakanlah dorongan kampanye yang luar biasa untuk kita sadar lingkungan, bisa dikatakan 99% akan memilih yang margin 20%. Artinya akan stay di fosil begitu Mas. Dan itu pula yang sekarang dipilih oleh Amerika,
mereka tetap stay in fossil dan meninggalkan Paris Agreement begitu. Oke, semakin menarik Pak, tapi kita jeda terlebih dahulu Pak Komoedi. Baik, Mas Iwa. Kita harus jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda Investor Market Today bersama Pak Komoedi akan segera kembali. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Investor Market Today bersama saya Iqbal Switamiharja. Kembali lagi kita lanjutkan dialog bersama dengan Bapak Komoedi Notonegoro. Pak, lagi-lagi ini pertanyaan yang sebetulnya terkait upaya. Apa sih terkait strategi upaya? Tadi kan terkait eksekusinya ya, rencana roadmap selalu memang indah begitu ya, tapi kita di sisi lain harus sesuai dengan apa kenyataannya dan pelan-pelan begitu ya. Bagaimana Anda melihat sebetulnya pemerintah ini harus mengupayakan hal tersebut dengan banyak faktor nih ya, gurita yang harus di-fulfill gitu ya. Berat sekali kerjaan pemerintah di mana porsi pelaku usaha ini yang harusnya diketok lebih kencang begitu ya Pak. Bagaimana Anda melihat ini? Iya, saya kira sebetulnya pemerintah sudah melihat hal tersebut secara detail ya Mas. Misalnya kemudian ada inisiasi dari teman-teman di Komisi 7, kalau sekarang berubah menjadi Komisi 12, itu kemudian mereka menyadari bahwa oh kita perlu payung hukum nih begitu. Mereka sudah menyusun mengenai rancangan atau undang-undang mengenai energi baru terbarukan meskipun sampai hari ini belum diparipurnakan, belum disahkan dan sudah koordinasi dengan pemerintah begitu. Bahwa kalau EBT-nya punya target sekian, maka badan usaha atau pelaku usaha perlu jaminan yang firm nih gitu. Karena bagaimanapun ini masalah uang, ini masalah investasi, sehingga perlu payung hukum. Dan kesadaran itu sudah dilakukan meskipun kemudian di dalam perjalanannya ya tadi, yang namanya proses legislasi kan selalu ada tarik-menarik, ada pasal-pasal yang kadang-kadang belum disetujui. Salah satunya tadi saya sebutkan di awal, yaitu mengenai ketentuan power wheeling tadi Mas. Ya. Artinya badan usaha bisa jualan langsung ke konsumen, tetapi regulasi yang ada itu belum membolehkan. Badan usaha harus jualnya ke PLN, PLN baru bisa jual ke konsumen begitu. Baik. Upaya-upayanya sebetulnya sudah dilakukan. Edukasi ke masyarakat atau ke konsumen, saya kira teman-teman di investor di media yang lain juga menjadi bagian, karena juga ada opini, ada pemberitaan dan lain-lain yang juga seringkali membahas EBT ini cukup intens di dalam beberapa waktu terakhir. Kalau pencematan saya dari luar nih Mas Iqbal. Termasuk salah satu tema di event kali ini juga kita memang terus mengejut terkait energi baru terbarukan. Nah, terkait pemanfaatan EBT ini Pak di Indonesia hingga saat ini, bagaimana Anda melihat polanya sudah terbentukkah dengan tentu secara realistis begitu mencapai target-target tersebut? Bagaimana melihatnya? Going there Pak? Iya, saya kira mengarah ke sana, tetapi ini memang problemnya perlu kesadaran kolektif ya Mas. Oke. Artinya konsumen perlu kesadaran mengarah ke arah sana, pengusahanya juga perlu kesadaran mengarah sana, pemerintahnya juga perlu kesadaran mengarah ke sana. Jadi beban yang berat itu kalau kemudian dipikul bareng-bareng oleh tiga elemen, oleh konsumen, oleh produsen, oleh pemerintah, itu juga akan lebih ringan begitu Mas. Dipikulnya di mana? Konsumen bersedia membeli yang lebih mahal, produsen bersedia marginnya agak sedikit berkurang, pemerintah bersedia untuk bercapek-capek regulasi yang diperlukan apa, konsumen Anda maunya apa, produsen maunya apa, menjadi fasilitator Ya, Mas. ya. Jadi artinya harus bareng-bareng menuju ke arah sana begitu Mas Iba. Karena kalau together go further ya Pak ya. Betul, betul. Dibandingkan Ini yang- kemudian beda-beda prinsip begitu ya. Betul. Ini together go further ini tentu juga PR-nya juga dari segi waktu dan timeline ini tidak memerlukan waktu yang singkat begitu ya, harus panjang. Pak, tanggapan mengenai penyediaan dan pendanaan energi di daerah tertinggal menggunakan energi terbarukan, apakah sudah berjalan sesuai dengan rencana-rencana yang ditetapkan pemerintah menurut Anda? Iya, kalau di daerah 3T itu biasanya disesuaikan dengan karakteristik wilayahnya ya Mas. Jadi kalau daerahnya memang potensial untuk EBT, EBT-nya yang dikembangkan. Tetapi kalau potensial fosil, kemudian fosilnya yang dikembangkan. Karena prinsipnya 3T itu adalah ketersediaannya dulu Mas. Ya. Nah tetapi kemudian di dalam mapping dari pemerintah, kami juga melihat hal yang sama, itu banyak daerah 3T yang punya potensi EBT luar biasa. Oke. Nah problemnya tadi Mas, seringkali EBT di sana, karena masyarakatnya 3T ini kan nggak banyak nih Mas. Ya, ya. Jadi kalau diserahkan secara mekanisme bisnis,
yang nggak akan masuk karena hitung-hitungan bisnisnya nggak masuk. Ya. Misalnya Mas Iqbal katakanlah investasi di daerah tertentu yang penduduknya mungkin cuma 200 orang begitu ya. Kita sudah investasi miliaran begitu, mungkin dihitung-hitung baliknya berapa puluh tahun yang ini betul. Nah, karena itu ketika kondisinya seperti itu, mau tidak mau harus diintervensi oleh pemerintah. BUMN harus ditugaskan ke sana, kemudian melalui anggaran yang dari APBN. Misalnya seperti itu baru jalan, Mas. Karena hal yang sama itu juga dilakukan oleh negara-negara lain yang EBT-nya sudah berkembang. Kalau misalkan secara bisnis mereka tidak cukup masuk bagi para pengusaha, ya pemerintah men-take over itu untuk diambil alih oleh pemerintah melalui siapa yang ditugaskan? Yang ditugaskan adalah badan usaha milik negara. Baik, bagaimana Anda melihat sebetulnya pemerintah-pemerintah daerah juga yang kesepahamannya begitu dengan pusat? Karena top down, apakah down top juga nih? Bagaimana Anda melihatnya di Indonesia? Betul, problem utamanya ada di sana, Mas. Kita sejak Undang-Undang Otonomi Daerah ini disahkan 2001, saya kira cukup bervariasi karena kapasitasnya, terus kemudian level anggarannya, level kemampuannya, level awareness-nya itu sangat variasi. Apalagi kalau partai politiknya yang di pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ini different begitu ya. Arah kebijakannya seringkali juga different begitu, Mas. Nah, ini saya kira PR kita untuk sama-sama, ayo ini punya gawe besar, bahwa ini tujuannya bukan indikator pemerintah pusat maupun daerah, tapi ini indikator bagi kita semua sebagai suatu nation, yaitu Indonesia begitu, Mas. Pak Komaydi, kita berbicara investasi, bagaimana melihat iklim investasi EBT hingga saat ini? Apakah akan lebih terakselerasi begitu dengan adanya terobosan melalui pengaturan tingkat komponen dalam negeri TKDN? Iya, sebetulnya ketika beberapa waktu terakhir kita menjadi tuan rumah G20 waktu itu, Mas, momentumnya dapat sebetulnya, Mas. Tetapi kemudian ketika Trump balik arah ya, Presiden Amerika balik arah untuk kemudian kami nggak akan komit dengan Paris Agreement. Ini kami melihat dari luar kemudian momentumnya agak kurang begitu, Mas. Tapi kalau pemerintah kemudian mengawal kembali, komitmen-komitmen direalisasikan, saya kira ini akan menjadi katalis bagi perkembangan investasi di industri energi baru terbarukan, Mas Iqbal. Baik, Pak Komaydi, salah satu pengembangan EBT adalah untuk menyerap listrik berbasis energi baru terbarukan alias EBT. Namun juga masih relatif mahal ya Pak. Tadi yang dibilang pengennya murah, tapi langsung pengen badan bagus, nggak mau olahraga, pengen badannya keren begitu. Bagaimana Anda melihat sebetulnya yang menjadi catatan Anda agar pemerintah ini juga bisa mengatasi hal tersebut? Awareness-nya lagi berarti kembali ya Pak? Betul. Kesadaran bersama tadi, Mas. Jadi kesadaran semua elemen masyarakat, semua pemangku kepentingan atau stakeholder harus sadar bahwa konsumen, saya kalau mau listrik bersih ya saya harus bersedia lebih mahal nih begitu. Nah, produsen dengan melihat kondisi yang ada, produsen juga harus katakanlah, oh iya saya harus membayar katakanlah lebih mahal konsumennya, tapi saya sebagai produsen otomatis harus ikut andil supaya nggak terlalu mahal. Saya bersedia untuk katakanlah margin saya nggak terlalu besar. Nah, pemerintahnya juga pekerjaan rumah yang tidak kalah pelik lagi, Mas, karena harus menjadi fasilitator antara kedua belah pihak yang kepentingannya nggak sama nih. Konsumen kan pengen semurah-murahnya, Mas. Tapi kalau produsen kan pengen yang katakanlah wajar begitu, Mas Iqbal. Terkait kesepakatan ekspor bagaimana Pak Komaydi? Terkait ekspor listrik bersih dari Indonesia ke Singapura dengan kapasitas sebesar 3,4 gigawatt begitu hingga 2035. Menjadi solusi di tengah polemik power wheeling di dalam negeri. Bagaimana Anda melihat hal itu? Iya, untuk di dalam jangka pendek menengah saya kira ini menjadi terobosan dan solusi ya. Ketika kemudian di dalam negeri masih dihadapkan pada problem power wheeling, nggak terserap. Kemudian ada negara lain yang menyerap. Tadi saya ceritakan, Mas, kalau di dalam negeri problemnya daya beli. Tapi kalau negara lain seperti Singapura, mereka kan sudah tidak problem dengan daya belinya. Artinya ketika katakanlah per KWH katakanlah 2.000, 2.500 mereka mau serap, ya ini keunggulan atau keuntungan bagi kita, momentum untuk mengembangkan listrik bersih ini. Sepanjang kemudian di dalam jangka panjang kita tidak lupa bahwa itu untuk kepentingan nasional, itu bagus di dalam jangka menengah pendek begitu, Mas. Terkait ketahanan energi Pak Komaydi, apakah Anda menilai industri minyak dan gas bumi masih menjadi pilar dalam ketahanan energi Indonesia kita? Gambarannya sekarang ini bauran energi fosilnya tadi 14,1%, artinya 100 dikurangi 14 masih 96%, itu adalah dari fosil, dikombinasi batu bara, minyak dan gas. Minyak dan gas porsinya masih 45%. Jadi kalau Mas Iqbal tanya apakah masih penting, porsi 45%
saya kira masih sangat Masih signifikan. penting, Betul. sangat signifikan. Bagaimana Anda melihat meski ada dorongan untuk pengembangan EBT, namun juga peran migas masih juga sangat dibutuhkan di sisi lain. Is that okay terkait hal tersebut jika memang untuk mencapai hal-hal yang tadi dicanangkan pemerintah, Pak? Betul, sebetulnya industrinya nggak akan selesai ya Mas. Karena migas ini selain untuk energi, kan sebetulnya migas ini untuk feedstock sebagai petrokim ya. Jadi yang kita pakai katakanlah ada meja, baju, serat kain, dashboard mobil dan lain sebagainya. Ini kan hasil produk petrokimia. Ya. Petrokimia itu dihasilnya dari minyak dan gas Mas. Artinya one day ketika katakanlah migas ini di stop 100% nggak boleh ke energi, mereka masih bisa switching ke produk petrokimia. Ya. Artinya industrinya nggak ada kekhawatiran untuk berhenti begitu. Jadi di dalam kondisi yang sekarang kalau menurut saya sejalan secara paralel. Sebagai komplementer, bukan substitusi ya. Jadi saling melengkapi. Ketika katakanlah kita EBT-nya oke, migas dikurangi dibelokkan ke petrokimia. Oke. Tetapi ketika EBT-nya problem kemudian migas menjadi cadangan penyangganya begitu Mas. Baik, Pak Komedi, apa sih harapan Anda terkait bauran energi baru terbarukan di Indonesia? Tentu harapan kepada pemerintah, pelaku usahanya, dan juga konsumen-konsumen ini ya, seperti kami-kami inilah masyarakat. Iya, harapan utamanya adalah kita ini konsisten dengan apa yang kita ucapkan begitu ya. Antara kata dan perbuatan ini linear begitu ya Mas. Jadi kalau Baik. kita sudah punya target net zero di 2060, ayo sama-sama kita mengarah ke arah sana begitu ya. Pemerintah tunjukkan komitmennya, caranya bagaimana dunia usahanya ditata ke arah sana, konsumennya juga diedukasi ke arah sana. Tanpa adanya itu, target hanya is target begitu Mas. Saya kira itu Mas Iwan. Baik, target 5 tahun ke depan terkait ketahanan energi, apakah ada catatan Pak, optimismenya seperti apa? Iya, ini kan sebetulnya agak kontradiktif dengan kita akan capai dengan 8% begitu ya. Kita punya target 8% pertumbuhan ekonomi begitu ya. Sementara energi ini adalah komponen terbesar di dalam cost of production Mas. Ya, Artinya kalau mau 8% carinya yang murah. ya. Sementara yang murah untuk saat ini belum ada di EBT begitu. Oke. Nah kalau itu yang dikedepankan kemungkinan lagi-lagi kita akan kembali ke wholesale begitu. Tapi ada peluang juga bagaimana kita bisa membuat EBT ini bukan tahapannya murah tetapi kompetitif. Oke. Nah supaya kompetitif apa? Perizinannya dipermudah, insentif-insentifnya diberikan. Jadi yang saya maksud komitmennya, kalau memang kita mau mengembangkan EBT, ya tanya nih teman-teman pelaku EBT, yang Anda perlukan apa? Oh saya perlu perizinan dipercepat Pak, ayo percepat. Yang Anda perlukan apa? Pemerintah daerahnya oke, enggak katakanlah tidak menghalang-halangi, ayo dilakukan itu. Harganya yang oke Pak, PLN katakanlah saya pengennya jualnya sekian, ngomong sama PLN mampu nggak sekian. Kalau nggak mampu selisihnya kami yang nutup. Nah kalau ada komitmen seperti itu, saya kira EBT akan jalan Mas. Baik, luar biasa Pak Komedi, terima kasih. Tentu Baik, Mas Iqbal. masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, tapi tentu ini akan juga menjadi bahasan kita di Energi Mineral Forum 2025. Terima kasih, selamat Sama-sama. beraktivitas kembali, salam sehat selalu untuk Anda. Terima kasih Mas Iwan. Dan pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kami akan kembali dengan rekan Agung Hardiansyah yang berdialog bersama dengan Edwil Suzandi selaku Direktur Pengembangan Eksplorasi PT Pertamina Geothermal Energy untuk membahas strategi dan tantangan pengembangan energi panas bumi. Jadi tetaplah bersama kami di Investor Market Today. Makasih, Mas Iwan. Mantap, Bapak.